Assalamualaikum sahabatku semua. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sambung lagi sejarah para nabi. Nabi berikutnya iaitu Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah seorang nabi yang diutus untuk kaum Ad yang tinggal di Al-Ahqaf, Rubu, Al-Ali Yaman. Namanya disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihi salam hidup sekitar 150 tahun dan diutus menjadi rasul pada tahun 2400 SM. Diriwayatkan ia wafat di timur Hadramaut, Yaman. Nabi Hud alaihi salam tinggal di negeri Yaman, di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf, atau bukit-bukit yang berpasir. Di sana tinggal kaum Ad pertama yang nasab mereka sampai kepada Nabi Nuh. Hud bin Abdullah, bin Ribah bin Ulud, bin Ad bin Aus, bin Irim, bin Syam, bin Nuh. Nabi Hud merupakan keturunan dari suku Ad, suku yang hidup di Jazirah Arab, di suatu tempat bernama Al-Ahqaf yang terletak di utara Hadramaut antara Yaman dan Oman. Mereka adalah kaum penyembah berhala bernama Syamud, Syada, dan Al-Habal. Mereka termasuk suku yang tertua sesudah kaum Nuh. Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur, dengan sumber-sumber air yang memudahkan mereka bercocok tanam. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Hud, yaitu suku Ad tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya. Ajaran dan agama Nabi Idris alaihi salam dan Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak dijalankan lagi. Mereka tinggal di rumah-rumah yang memiliki tiang-tiang yang besar sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penduduk Iram, ibu kota tempat tinggal kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Mereka juga membangun istana-istana dan benteng-benteng yang tinggi dan membanggakan diri dengan bangunan-bangunan itu. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, bermewah-mewah, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud agar kamu kekal di dunia. Mereka juga memiliki peradaban yang tinggi, mereka unggul dalam bidang pertanian karena melimpahnya air yang segar kepada mereka, di samping mereka memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka ketika itu menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dipandang mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan kepada mereka bentuk fisik yang berbeza dengan yang lain, badan mereka tinggi dan kuat. Apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka dapat memenangkan peperangan itu dan serangan mereka begitu mengerikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan perkataan Nabi Hud kepada mereka, dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui, Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air. Meskipun nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka begitu banyak, namun kaum Ad tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka menyekutukannya dengan sesuatu, mereka sembah patung-patung, dan mereka adalah kaum yang pertama menyembah patung setelah banjir besar zaman Nabi Nuh. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti, yang berkuasa, setelah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu, daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Tidak hanya itu, mereka juga mengerjakan berbagai maksiat dan dosa serta mengadakan kerusakan di bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud,
alaihi salam kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus. Beliau mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan melarang mereka berbuat syirik dan melakukan berbagai kemaksiatan. Nabi Hud memulai dakwahnya dengan mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang diberikannya kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Al-A'raf 65. Mereka pun bertanya-tanya tentang keadaan diri Nabi Hud, alaihi salam, "Siapakah sebenarnya engkau wahai Hud sehingga mengatakan kata-kata seperti itu?" Hud menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu, oleh kerana itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku." Maka kaumnya membantahnya dengan kasar dan sombong sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Hud menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Kaumnya pun semakin sombong di samping menolak dengan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Hud, alaihi salam, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahawa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Meskipun begitu Nabi Hud, alaihi salam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepadanya. Beliau berkata kepada mereka, "Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui, Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak, dan kebun-kebun dan mata air." Beliau juga berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Nabi Hud, alaihi salam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagai manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu, memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya dan tetap kokoh menyembah patung. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokkan, sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahawa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutuan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Ajakan kepada kebenaran yang disampaikan Nabi Hud tidak digubris kaumnya. Mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya, dan mereka berkata dengan sombongnya, "Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami?"
8. Mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab. Mereka berkata, maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Hud pun menjawab, sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujjah untuk itu? Maka tunggulah azab itu, sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Maka mulailah azab Allah datang kepada kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang panas yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering, tanaman dan buah-buahan menjadi mati, hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama, lantas kemudian datang awan yang besar. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahawa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka mengira bahawa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minum hewan-hewan mereka dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Akhirnya mereka pun ditimpa angin yang kencang yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya sehingga mereka semua binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang yang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami, dan kami tumpaskan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nabi Hud alaihi salam pun pergi bersama orang-orang yang beriman ke tempat yang lain, yang di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud dan para sahabatnya yang beriman telah mendapat perlindungan Allah dari bencana yang menimpa kaumnya. Setelah keadaan cuaca kembali tenang dan tanah Al-Ahqaf sudah menjadi sunyi senyap dari kaum Ad, pergilah Nabi Hud meninggalkan tempatnya berhijrah ke Hadramaut, di mana ia tinggal menghabiskan sisa hidupnya sampai ia wafat dan dimakamkan di sana. Hingga sekarang makamnya yang terletak di atas sebuah bukit, di suatu tempat lebih kurang 50 km dari kota Siun selalu dikunjungi para peziarah yang datang dari sekitar daerah itu, terutama pada bulan Sya'ban. Baiklah. Sampai di sini dulu kisah Nabi Hud yang serba sedikit yang kami paparkan untuk hari ini. Semoga kisah Nabi Hud alaihi salam ini menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jumpa lagi di kisah para Nabi seterusnya. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan butang loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan kisah-kisah para utusan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.